juga. Ya, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program Lensa Publik, dan kali ini kita berada pada lokasi yang sangat spesial sekali. Kita berada di lokasi hutan lindung Gunung Selipi, Kampung 1 Tarakan, dan topiknya tentu juga berbeda dari topik sebelum-sebelumnya, bahwa kali ini kita akan membahas tentang penanaman pohon atasi dampak deforestasi, satu pohon untuk masa depan lingkungan kita. Ya, telah hadir bersama saya yaitu dua orang narasumber. Yang pertama Bapak Ruliansyah, Brand Manager Brand Office BNI Tarakan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Panas Rina. ya. Segar di sini. Segar ya? Segar. Oke, baik. Terima kasih sudah menjadi tamu Lensa Publik Siap. pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua ada Bapak Ridwanto Suma Eshut sebagai Kepala UPT DKPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Tarakan. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Iya, selamat datang di Kota Tarakan. Ternyata Terima Bapak kasih. baru menjabat beberapa sekali. bulan di Kota Tarakan, Pak ya. Semoga betul sukses. Iya, Amin. pemirsa, kita akan mengawali perbincangan kita hari ini. Kebetulan BNI sedang dalam rangka perayaan HUT, penanaman 77.000 pohon ya Pak ya. Baik. Di seluruh Indonesia secara serentak begitu ya. Betul, Mbak Oke, Rina. karena yang punya gawe adalah BNI, saya coba ke Bapak dulu ya. Silakan. Silakan. Oke, Pak Ruli, untuk pagi ini Ya. kita menggelar penanaman pohon di kawasan hutan lindung Gunung Selipi. Nah, kemudian yang melakukan penanaman itu adalah dari employee volunteer istilahnya ya begitu. Betul. Apa sih program ini sebenarnya? Baik. Baik Bu Rina, terima Iya. kasih. Jadi hari ini serentak secara nasional BNI itu melaksanakan penanaman 77.000 pohon ya di seluruh Indonesia Oke. masih dalam rangka ulang tahun BNI yang ke-77 di tahun 2023. Oke. Jadi memang inovasi kami salah satunya dengan penanaman pohon yang melibatkan pegawai-pegawai secara volunteer. Oke. Nah, ini tujuannya untuk menanam jiwa tanggung jawab pegawai kepada sosial dan lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan gitu. ya. Betul, Di atas Mbak dasar Rina. itulah dipilih angka 77 tadi ya Pak Ya, 77 tahun Oke. tadi. Ya, kemudian sebagai bentuk tanggung jawab sosial, mengapa sih BNI harus peduli terhadap lingkungan, khususnya tentang perubahan iklim? Kan Baik. banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan, mungkin Ya. CSR yang lain begitu. Kenapa harus lingkungan, Bapak? Baik, jadi kalau ngobrol tentang CSR yang lain, kita juga sudah luar biasa ini, Mbak Rina. Oke. Kami tidak ketinggalan di pilar sosial dan lingkungan dan ekonomi, khususnya UMKM, Pak Suma dalam hal ini. Cuman memang ini salah satu saja. Salah Oh, salah satunya itu tanam pohon. Karena ada juga kegiatan kami di Bali, ya sampai dengan Bogor, itu mengurai sampah organik di bank-bank sampah yang menjadi kelolaan Bank BNI. Jadi tidak hanya penanaman pohon saja, Mbak Rina. Jadi ini hanya salah satu. Hanya salah satu dari yang inovasi dilakukan. saja Oke. yang dilakukan. Saya coba kembali ke Pak Suma nih, panggil Siap. Pak Suma Pak ya. Siap, siap. Bicara soal hutan, Bapak tadi ngobrol sama saya, Ya. ingin pamerin hutan kita. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana kondisi realnya dari hutan yang ada di Tarakan ini? Ya, baik, terima kasih Ibu. Baik, kalau kita melihat dari kasat mata bahwa untuk sementara memang hutan Tarakan ini mengalami sangat kekerisan. Dan kalau Oke. kita lihat berdasarkan SK Menteri Kehutanan Ya. tahun 2001, luas hutan lindung kita kurang lebih sekitar 7.067,72 hektar. Ya. Nah, itu terdiri dari 3 blok pembagian kerja kami, yaitu blok inti, blok manfaatan, dan blok khusus. Ya. Nah, blok inti ini tersendiri itu terdiri dari beberapa jenis-jenis pohon-pohon yang memang belum kita lakukan inventarisasi, tapi Iya, iya. berdasarkan tutupan lahan dan citra satelit itu diameternya rata-rata 20 ke atas. Nah, sehingga Oke. ketika pada saat kita melakukan inventarisasi dan kita membentuk suatu nama blok inti, kita berharap bahwa masyarakat dan kita semua ikut menjaga
hutan blok inti tersebut. Nah, selain itu juga ada blok manfaatan. Nah, blok manfaatan ini yang kita perhatikan bahwa blok manfaatan dan khusus ini terdiri dari salah satunya adalah lahan kritisnya. Karena di dalam indikator untuk penetapan lahan kritis itu ada kategori lahan kritis, ada agak kritis dan potensial kritis. Nah, kalau kita Bapak lihat sekarang ini kondisi yang kita berdiri di sini adalah termasuk lahan kritis. Oh, termasuk kritis ya, Pak ya. Karena kenapa? Karena sudah terbuka. Terbuka dan sudah dilakukan eksploitasi oleh beberapa masyarakat yang mungkin dulunya juga sudah mengalami perubahan status kawasan. Artinya dari sejak tahun 79 hingga sekarang itu perluasan dan persempitan luasan berdasarkan dengan kebutuhan lahan akan meningkatnya penduduk itu juga sangat tinggi. Nah, tentu dengan kegiatan BNI ini kami sangat berterima kasih dan memberikan atensi dan apresiasi sangat tinggi kepada Bapak Ruli dan rekan-rekan karena ini juga sepengetahuan saya merupakan kali pertama dari pihak bank untuk melakukan kegiatan konservasi penanaman pohon. Kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini terus berlangsung dan kita bisa menjalin kerjasama dan di sini juga ada kelompok tani yang merupakan binaan kami. Sehingga kami berharap dengan adanya kelompok tani tersebut hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia itu bisa kita jalin kerjasama untuk dari kira-kira demikian. Ya, saya jadi tiba-tiba teringat nih Pak Suma, ada kalau nggak salah program namanya perhutanan sosial. Betul. Kami sebagai orang awam kadang-kadang memaknainya beda. Dalam tadian begini, hutan dimanfaatkan oleh masyarakat, cuman masyarakat kan kadang memanfaatkannya tidak mengarah pada konservasi ya, maksudnya pelestarian gitu. Nah, apa ini tidak kontraproduktif? Di sisi lain Pak Ruli rajin menanam nih ya. Kemudian Bapak di KPH juga menerbitkan satu program itu untuk membuka lahan. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan atau direncanakan oleh KPH untuk dua hal yang menurut kacamata kami ini berbeda begitu, Pak? Baik, sebenarnya program perhutanan sosial ini bukan dari KPH atau Dinas Kehutanan, tapi ini merupakan program dari Kementerian Kehutanan. Secara keseluruhan. Ya. Kenapa? Salah satu program PS ini adalah memfasilitasi masyarakat yang sudah dahulu menduduki hutan lindung. Oh begitu, ya. Duluan tinggal begitu Pak ya. Dari dasar hukumnya, dasar Undang-Undang 41 tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang perusahaan hutan, masyarakat tidak boleh menduduki hutan lindung. Ya. Nah, sehingga karena untuk kita menghindari konflik, sehingga turunlah peraturan terbaru dari Kementerian untuk memfasilitasi masyarakat yang sudah melakukan kegiatan perkebunan tanpa melakukan penebangan, kita fasilitasi termasuk dari kegiatan agroforestry gitu kan, terus agrosilvicultural yang mana kegiatan tersebut bisa berkombinasi dengan tanaman-tanaman pertanian lainnya. Sebenarnya ini program perhutanan sosial juga sebenarnya secara keseluruhan secara Indonesia. Berarti sifatnya kebijakan ya. Mengambil jalan tengah ya Pak Suma ya, mengambil jalan tengah agar hutan lindungnya tetap terjaga, tapi juga masyarakatnya pemberdayaannya tetap. Keren. Baik. Ya, berarti tidak ada yang salah dengan program itu begitu ya. Saya coba kembali ke Pak Ruli. Kalau Pak Suma ngurus yang gede-gede, Pak Ruli ngurus yang kecil-kecil nih. Jadi employee suruh nanam satu gitu ya, terus suruh ngerawat atau apa sejenisnya. Tujuannya apa sih Pak? Baik, ini untuk menjalankan fungsi kami ya sebagai salah satu BUMN, agen development, agent of development. Ya, kami berperan di dalam masyarakat secara kami memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, tetapi biasanya di media sosial saat ini itu akan lebih ngefek ke masyarakat sekiranya masing-masing insan BNI yang memberi contoh. Dan kegiatan ini sebenarnya tidak harus dilakukan di hutan lindung, Pak Suma. Artinya masing-masing pegawai boleh melakukan penanaman di rumah-rumah masing-masing atau di lingkungan RT-RT-nya sendiri atau di lingkungan masyarakat di sekitar rumahnya. Jadi kami membebaskan perusahaan hanya menyediakan bibit mana yang sesuai dengan lingkungan yang dia tuju. Nah, untuk kegiatan di hutan lindung ini alhamdulillah kami terima kasih banyak Kementerian Kehutanan dalam hal ini KPH ya menyambut baik
niatan kami ini untuk melakukan edukasi terhadap pegawai kami sendiri dan nanti insya Allah juga akan ke masyarakat ya, supaya tertanam jiwa tanggung jawab sosial dan lingkungan khususnya terhadap hutan kita di Tarakan sini. Oke, jadi kalau employee sudah nih, Ya, terus kemudian tadi Bapak singgung masyarakat. ya. Apakah ada target atau semacam program nanti yang akan dilanjutkan lagi, nggak cuma nanam duit, yuk nanam pohon kepada customer gitu? Iya boleh. Gimana Betul, nih? betul. Itu inovasi sekali. Jadi menantang buat kami ke depan. Setiap tahun kegiatan ini akan dilaksanakan dan setiap tahunnya harusnya inovasinya lebih kreatif lagi. Ya. Tetapi saya lihat juga di Tarakan ini tidak hanya menanam pohon ya, kayaknya isu tentang banjir itu juga menjadi satu hal yang belum tuntas disolusikan ya. Mungkin kami juga akan mencari peran di situ, Mbak Rina, bagaimana caranya menyambut curah hujan yang tinggi, pasang air laut, tetapi kita di dalam kota nggak kebanjiran. Itu bagaimana caranya? Nanti kita obrolkan juga itu ke Dinas Lingkungan Hidup juga ya. Nah, saya tinggal melempar nih Bapak. Jadi memang Tarakan yang kemarin kita dengar untuk prioritas bencana dalam tanda petik itu biasanya tanah longsor, kemudian karena banyak masyarakat yang tinggal di lereng-lereng gunung, kemudian banjir dan sebagainya. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan KPH untuk konteks Tarakan, baik pencegahan, mitigasi dan sebagainya mungkin? Ya, baik. Termasuk untuk sementara memang yang kami lakukan adalah terkait dengan penanaman. Karena memang kalau kita lihat sendiri, tekstur tanah di Tarakan sini adalah lempung berpasir. Seperti tadi yang Bapak sudah menggali tadi di lokasi tanaman, kalau kita begitu pas kita lihat di atas permukaan itu tidak ada pasirnya. Begitu pada saat kita gali, oh ternyata berpasir. Oh gitu ya. Nah, itu semua rata-rata di Tarakan. Nah, sehingga ketika pada saat jika kita melihat hutan yang mengalami degradasi atau kemunduran, maka runoff-nya untuk permukaan tanah itu lebih cepat ketika pada saat hujan deras datang. Nah, sehingga tidak ada penahan akar-akar dan pohon ini untuk menahan laju dari curah hujan tersebut. Yang kami lakukan selain juga penanaman, kami berupaya kerjasama rencana dengan BPBD dan DLH. Pertama terkait dengan mau kerjasama terkait dengan bangunan bendungan dam penahan air. Sehingga ketika pada saat ada hujan datang itu bisa mengantisipasi dan bisa kita arahkan dengan arah air itu ke jalur-jalur yang memang dikhususkan, tidak langsung ke jalan raya. Ini upaya kita lagi berusaha untuk kerjasama dengan BPBD dan DLH. Insya Allah tahun depan kita bisa jalin kerjasama. Mudah-mudahan terwujud dalam waktu dekat ya. Pak Ruli, efek daripada yang namanya deforestasi, kemudian pengabaian terhadap lingkungan tadi kan berdampak secara langsung terhadap efek gas rumah kaca, kemudian pemanasan global, ozon dan sebagainya seperti itu gitu ya. Nah, tentunya BNI juga tidak hanya berkolaborasi dengan KPH yang dalam waktu dekat atau sudah dilakukan untuk konteks penyelamatan lingkungan ini, apa yang dengan siapa kolaborasinya? Ya, karena saya baru di Tarakan ini ya Bu ya, ini saya anggap kegiatan dengan KPH ini menjadi trigger trigger pertama kami berperan untuk mengatasi perubahan iklim serta menjaga ekosistem daratan ya. Untuk selanjutnya kami siap sebenarnya berkoordinasi dengan siapa saja, khususnya pengelolaan sampah Pak Suma biasanya. Di unit-unit saya bekerja sebelumnya itu saya intens sekali berkoordinasi dengan bank-bank sampah, Mbak Rina, dengan bank-bank sampah. Misalnya semacam pendauran ulang gitu supaya masyarakat itu terpancing ya untuk menjadikan sampah ini sebagai salah satu penghasilan juga, tetapi memberi efek yang bagus kepada lingkungan yang lebih bersih, khususnya dari sampah-sampah plastik. Pak Suma begitu mungkin. Bapak, closing statement dari Bapak terkait kegiatan hari ini, dan mungkin mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi akan ada kelanjutan berikutnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Rina. Closing statement saya mengucap syukur kepada Allah bahwa kegiatan hari ini bisa berjalan baik dan lancar. Dan saya juga berjanji ya mengatasnamakan BNI bahwa ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Kami akan lebih intens berkoordinasi khususnya dengan Dinas Kehutanan, dalam hal ini KPH. Ya, masih banyak PR kami ya untuk ikut serta
menjaga lingkungan serta menanamkan jiwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu kepada pegawai kami secara internal juga. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan kami lebih inovasinya lebih tinggi ya, kreativitasnya lebih tinggi, khususnya berperan di Kota Tarakan dalam hal ini menjaga lingkungan kita menjadi lebih bersih ya dan lebih nyaman untuk ditinggali. Oke. Demikian Mbak Rina. Ya, keren sekali untuk BNI-nya, Pak. Ya, Pak Suma, closing statement dari Bapak untuk himbauan buat masyarakat Tarakan. Terima kasih. Tentunya dengan adanya kegiatan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat juga cinta terhadap lingkungan, karena dengan cinta lingkungan kita maka akan terhindar dari berbagai macam bencana dan banjir, sehingga hal-hal tertentu hal-hal apa yang mungkin bisa dikomunikasikan dan dapat kita berikan kontribusi kepada masyarakat untuk lebih memberikan nilai-nilai konservasi dan actionnya kepada lingkungan dan masyarakat itu dapat terjalin dan dapat memberikan efek nilai manfaat lah kepada masyarakat. Mungkin kira-kira demikian dari kami. Oke, ya Pak Ruli, Pak Suma, terima kasih ngobrolnya pagi ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat masyarakat Tarakan bahwa ini bukan lagi tanggung jawab BNI ataupun KPH, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat di kota ini. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan saya dengan Bapak Ruliansa sebagai Branch Manager dari BNI Cabang Tarakan dan juga Bapak Suma dari KPH Kota Tarakan. Saya Rina Chandra mengakhiri program Lensa Publik pagi ini. Terima kasih, sampai bertemu pada episode yang akan datang. Salam.